Bab 1641. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Alasan mengapa para pejuang manusia itu melarikan diri tidak lebih dari karena kewalahan oleh kekuatan bertarung Mingzi muda. Mingzi muda menebas sampai mati dan melukai puluhan ras manusia yang kuat dengan satu pedang. Kekuatan tempur yang tangguh ini hampir mencapai level raja sejati setengah langkah. Tidak ada seorang pun yang mau menghadapinya. Bagaimanapun, dengan munculnya musuh yang begitu kuat, mereka sulit untuk dilawan, dan komandan tempur harus datang dan menghadapinya. Tapi masalahnya adalah Luang tidak akan turun untuk bertarung dengan mudah, dan Lian Jia serta komandan pertempuran lainnya tertahan. Untuk sementara, tidak ada raja setengah langkah yang datang. Umat manusia yang cabul itu, yang berani membunuh lebih dari 100 orang suci tulang giok, berdiri dan mati. Mingzi muda memandang ke medan perang, dan berkata dengan tenang, saya berspesialisasi dalam mengobati orang mesum dan segala jenis penyakit mental. Siapa itu? Sosokmu familiar sekali, tolong berbalik dan lihat. Tiba-tiba, suara yang agak familiar terdengar dari belakang, yang membuat Mingzi muda tercengang. Siapa yang berani menyuruhku berbalik? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis. Mingzi muda tidak dapat mengingat siapa suara itu, tetapi berbalik dengan marah. Tapi saat dia berbalik, dia melihat orang itu, dan wajahnya langsung berubah. Arogansi mengabaikan segalanya menghilang, dan yang ada hanya ekspresi terkejut. Karena yang dia lihat adalah seorang kenalan lama, lawan lamanya, dan musuh lamanya. Lu Chen, Ming Li. Lu Chen membawa pisau panjang, dan tertawa keras. Aku tidak memperhatikannya sekarang. Kupikir beberapa prajurit super dari klan Ming datang, tapi aku tidak menyangka itu adalah kamu. Sebenarnya bukan itu kita tidak bertemu satu sama lain dalam hidup, bukan berarti musuh tidak berkumpul. Benar sekali, Mingzi muda ini tidak lain adalah Ming Li yang telah digantung dan dipukuli berkali-kali oleh Lu Chen. Mungkinkah kamu adalah orang mesum yang membunuh lebih dari 100 orang suci tulang giokku? Ming Li menyipitkan matanya, tapi ada ekspresi ketakutan yang kuat di matanya. Kamu yang mesum, seluruh keluargamu mesum. Lu Chen balas membentak dengan marah. Aku sangat normal, tidak ada sejengkal pun tubuhku yang mesum, jangan sembarangan memfitnahku. Kamu hanyalah seorang yang mulia emas, apa yang kamu lakukan di medan perang para suci? Ming Li bertanya, kamu menanyakan pertanyaan yang aneh. Aku berlari ke sini untuk mempertahankan kota. Menyenangkankah berada di sini? Lu Chen memandang Ming Li sebentar, dan berkata dengan iri, cek-cek, sepertinya mutu belum lama ini, Anda tidak hanya menjadi orang suci, tetapi juga mengolah tulang giok. Alam ini sepertinya sedang terbang. Itu naik dalam sekejap. Itu karena bakat saya tinggi dan kultivasi saya cepat, tetapi bakat Anda rendah dan kultivasi saya lambat. Kata Ming Li, tidak peduli seberapa tinggi bakatnya, tidak masalah untuk menjadi orang suci. Sekalipun memungkinkan untuk memperbaiki tulang, sangatlah mustahil untuk memperbaiki tulang giok dalam waktu sesingkat itu. Lu Chen menggelengkan kepalanya, tidak memikirkan apa yang dikatakan Ming Li, dan berkata, demi seorang kenalan lama, kenapa kamu tidak memberitahuku, metode apa yang kamu gunakan untuk memperbaiki tulang giok dalam waktu singkat? Waktu, selama Anda memberitahu saya metodenya, saya tidak akan pernah mengungkapkannya, dan saya akan memberi Anda manfaat yang tidak dapat disangkal. Petik 2. Manfaat apa yang tidak bisa saya tolak? Ming Li tidak mempercayainya. Takdir, hidupmu. Aku tidak menginginkan hidupmu hari ini, biarkan saja kamu pergi. Lu Chen tersenyum. Ini adalah lelucon terbesar yang pernah kudengar dalam hidupku, anakmu benar-benar kurang ajar. Ming Li tertawa keras, mengarahkan pedang panjangnya ke arah Lu Chen, dan berkata dengan agresif, saya tidak terkalahkan di level yang sama, tapi saya bisa melawan raja sejati setengah langkah. Anda, yang mulia emas, tidak peduli dengan kehidupan dan kematian, dan berani berpura-pura menjadi agresif di depanku. Tahukah kamu apa yang akan terjadi selanjutnya? Kamu tidak akan melihat akhirku, tapi akhirmu akan hancur. Lu Chen tersenyum tipis, menurunkan pisau panjang dari bahunya, mengangkatnya perlahan, dan berkata dengan nada yang dalam, Ming Li, kamu serius ingin memberitahuku cara cepat memperbaiki tulang giok, mungkin masih ada waktu. Kamu tahu ya, aku menepati janjiku, jika aku bilang bunuh kamu, aku akan bunuh kamu. Metode saya dalam memperbaiki tulang giok adalah sebuah rahasia, dan tidak boleh diungkapkan kepada publik.
Tetapi bahkan jika itu diungkapkan kepada Anda tidak akan dapat mempelajarinya, dan Anda tidak akan dapat melakukannya. Ekspresi Ming Li berubah dingin, tetapi sikapnya tegas, tetapi dia berubah pikiran dan berkata, kecuali Anda memiliki tulang bangau ramuan hitam, Anda dapat memperbaikinya menjadi ramuan tulang lapuk yang abadi, setidaknya memiliki kualitas pola warna-warni, dan dapat dilarutkan dalam air mata air spiritual. Masuk dan rendam selama 7 hari 7 malam, tulang seluruh tubuh akan mengalami perubahan kualitatif, dan tulang giok akan mudah diperbaiki. Pil tulang lapuk abadi. Mendengar ini, Lu Chen sedikit terkejut, dan segera menemukan ingatan akan pil ini di benaknya. Ini adalah obat mujarab yang sangat tidak populer, tetapi peringkatnya sangat tinggi. Itu milik ramuan tingkat ke-11, yang tingkatnya sama dengan ramuan suci. Hanya saja fungsi obat mujarab yang disebutkan hanya untuk menguatkan tulang, namun banyak sekali obat mujarab untuk menguatkan tulang, sehingga obat mujarab ini kurang menarik perhatian. Apalagi bahan obat yang tertera pada resep sangat langka, salah satunya adalah tulang bangau Suandan yang tidak tersedia di benua Yuanwu. Selain tulang bangau dari pil hitam, sejumlah kecil rumput peri juga digunakan untuk memasukkan energi peri, dan kemudian dimurnikan menjadi pil tulang lapuk yang abadi. Xian Xuanchao baik-baik saja, dan Zong masih harus mengirimkannya, dan Lu Chen juga memiliki lusinan bungkusan di tangannya. Namun tulang bangau Suandan bukanlah makhluk dari benua Yuanwu. Di mana saya dapat menemukan tulang bangau Suandan? Dengan cara ini bukan masalah alkimia, tapi tidak ada material sama sekali. Siapa yang ingin memurnikan pil tulang abadi yang lapuk ini ketika sudah penuh? Jika dia tidak mengetahui dari Ming Li bahwa kombinasi pil ini dan mata air roh akan memberikan efek bantuan yang besar pada perbaikan tulang orang suci itu, Lu Chen tidak akan pernah membayangkan bahwa pil ini juga mengandung rahasia besar dan memiliki rahasia seperti itu, efek magis yang sangat besar. Adapun perkataan Ming Li, apakah benar atau salah? Lu Chen sendiri adalah seorang kultivator alkimia, dan dia hafal bahan ramuannya. Sekalipun ramuan itu memiliki efek lain, dia hanya perlu pengingat, dan dia bisa membedakan yang sebenarnya dari yang palsu. Pil tulang lapuk abadi mengandung energi abadi, dan mata air spiritual mengandung energi spiritual konsentrasi tinggi. Kombinasi keduanya memudahkan masuk ke dalam tubuh. Begitu energi abadi masuk ke dalam tulang, pasti akan memberikan manfaat yang besar bagi tulang. Oleh karena itu, Lu Chen menilai perkataan Ming Li dengan kredibilitas 90%. Tapi untuk kepribadian Ming Li, kredibilitasnya nol. Alasannya sangat sederhana. Ming Li hanya mengatakan bahwa pemurnian pil tulang peri lapuk membutuhkan tulang pil derek hitam, tetapi tidak mengatakan bahwa rumput bunga peri juga diperlukan. Dia jelas ingin menyesatkan Lu Chen. Untungnya, Lu Chen sendiri adalah seorang kultivator alkimia, dan dia memiliki formula alkimia dan alkimia dari pil tulang lapuk abadi, jadi Ming Li tidak bisa membodohinya sama sekali. Ini adalah sejenis ramuan ajaib, yang hanya dapat disempurnakan oleh praktisi alkimia dengan pencapaian alkimia yang sangat tinggi. Ming Li menyipitkan mata ke arah Lu Chen, dan berkata sambil menyeringai, yang paling penting adalah bahan tulang bangau Suandan sangat sulit didapat, jadi meskipun saya memberitahu Anda metodenya, Anda tidak dapat menggunakannya, karena pil tulang lapuk abadi itu bukanlah sesuatu yang bisa disempurnakan oleh umat manusiamu. Suandan keren, di mana bisa ditemukan? Lu Chen bertanya. Saya juga tidak tahu. Ming Li mengangkat bahu. Tidak, kamu tahu. Lu Chen yakin Ming Li mengetahuinya, dan juga menyimpulkan bahwa Ming Li menolak memberitahu. Ming Li, karena dia mengetahui efek magis dari pil tulang lapuk abadi, dan dapat mengetahui bahwa pil tulang lapuk abadi perlu dimurnikan dari tulang bangau Suandan, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui dari mana tulang bangau Suandan berasal? Jika Anda tidak tahu di mana letak bangau Suandan, bagaimana Anda bisa menemukan tulang bangau Suandan? Tidak, saya tidak tahu. Ming Li menggelengkan kepalanya dengan cepat. Kamu bahkan tidak tahu asal-muasal bangau Suandan, di mana kamu bisa menemukan tulang bangau Suandan? Bagaimana kamu bisa menyempurnakan pil tulang lapuk abadi tanpa tulang bangau pil mendalam? Wajah Lu Chen menjadi gelap, dan dia mengangkat pisau panjangnya tinggi-tinggi, siap menebas orang. Sepertinya kamu hanya mempermainkanku. Jadi mari kita lihat bab sebenarnya di bawah tanganmu. Del, Ming Li terkejut, mengangkat pedang panjangnya, mengambil posisi bertahan, dan menjelaskan, saya tidak mengolah alkimia, bagaimana saya bisa menyempurnakan pil tulang pelapukan abadi?
Ini karena ayah saya membayar mahal untuk mendapatkan tulang lapuk abadi pil, kalau tidak, saya tidak akan bisa memperbaiki tulang giok dalam waktu sesingkat itu. Petik 2. Saya tidak tertarik dengan proses kultivasi Anda, saya hanya tertarik pada tulang bangau Suandan. Lu Chen hanya berbicara dan tidak mengayunkan pisaunya, tetapi pisau panjangnya masih terangkat tinggi, memberikan tekanan yang luar biasa pada Ming Li. Dikatakan bahwa bangau Suandan tumbuh di alam abadi. Ia adalah binatang terbang di alam abadi. Secara alami, tidak ada benua Yuanwu. Ming Li menyeka keringat di dahinya, dan mengaku dengan jujur. Tidak mungkin, dan dia tidak ingin mengatakannya, termasuk semua pertanyaan Lu Chen, dia tidak ingin menjawabnya. Tapi bajingan Lu Chen itu jelas bukan orang yang baik, dia lebih buruk dari dia, dan dia juga lebih kejam dari dia. Jika dia tidak memuaskan masalah Lu Chen akan benar-benar melawannya jika dia mengangkat pisau panjangnya. Dia secara psikologis telah dibayangi oleh Lu Chen, dan dia tidak ingin bertarung dengan Lu Chen sama sekali. Setidaknya tidak sekarang, karena dia akan menjadi raja sejati setengah langkah, dan dia benar-benar tidak ingin melawan Lu Chen sekarang, dia juga tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan Lu Chen. Lu Chen tidak tahu apa yang terjadi, wilayahnya selalu rendah, tetapi kekuatan tempurnya menakutkan. Singkatnya, setiap kali dia dikalahkan oleh Lu Chen Hang, level Lu Chen sangat rendah sehingga dia bisa mengabaikannya, tetapi kekuatan tempurnya terlalu tinggi untuk menjadi menakutkan, sangat tidak normal. Karena itu, saat dia melihat Lu Chen, dia sangat menyesal hingga dia ingin membentur tembok. Jika saya tahu bahwa orang cabul di atas adalah Lu Chen, tidak peduli apa, dia tidak akan melompat dan menderita. Dia hanya punya satu pikiran sekarang, menyelamatkan dirinya sendiri dan membalas dendam di masa depan. Domain abadi. Setelah mendengar kata-kata Ming Li, alis Lu Chen mengerutkan kening. Domain abadi, ini adalah domain abadi lagi. Legenda mengatakan bahwa bangau Suandan adalah sejenis bangau, dan itu benar-benar berasal dari negeri dongeng. Tetapi alam abadi tidak ada di benua Yuanwu, ini adalah tempat yang tingkatnya lebih tinggi, dan dikatakan bahwa manusia tidak dapat pergi ke sana. Bahkan jika aku bisa pergi, aku tidak tahu caranya. Jika Anda tidak bisa pergi ke alam abadi, Anda tidak bisa mendapatkan tulang bangau pil hitam, Anda tidak bisa menyempurnakan pil tulang lapuk abadi, dan Anda tidak memiliki kesempatan untuk mempersingkat waktu perbaikan tulang. Bagi dia, tidak apa-apa untuk tidak mengetahui masalah ini, jika dia tahu, dia harus mendapatkannya. Jika tidak, itu akan menjadi kerugian besar dan kegagalan dalam kultivasi, yang sulit dia terima. Aku sudah memberitahumu apa yang kamu inginkan, bolehkah aku pergi? Ming Li menatap pisau panjang Lu Chen dengan wajah tegas, tapi bertanya dengan lemah. Aku akan melakukan apa yang aku katakan. Jika aku berkata aku akan melepaskanmu, aku akan melepaskanmu secara pribadi. Lu Chen menyingkirkan pisau panjang itu, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Senyuman itu tampak aneh, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Kalau begitu aku pergi dulu. Ming Li menghela nafas lega, dan buru-buru melompat, berniat melompat keluar dari tembok kota. Pada saat yang sama, cambuk panjang dilempar dari belakang Lu Chen. Cambuk itu sangat dingin karena embun beku, dan langsung menamparkan Ming Li. Tubuh rohes. Ming Li menjadi pucat karena terkejut, dan buru-buru mengayunkan pedangnya, menebas cambuk panjang yang menamparnya. Ledakan. Cambuk panjang itu menamparkan pedang panjang itu, membuat ledakan mengejutkan yang bergema ke segala arah. Saat berikutnya, kekuatan pedang itu runtuh, dan pedang panjang itu tertutup es, tidak dapat memotong lagi. Dengan sisa kekuatan cambuk panjang, pengebiriannya masih kuat, dan terombang-ambing di sepanjang badan pedang hingga mengenai tubuh Ming Li. Engah, organ dalam Ming Li terluka oleh kekuatan cambuk, dan dia segera mengeluarkan seteguk darah tua. Meskipun Ming Li terluka karena keterkejutannya, dia berpikiran jernih. Dia tahu bahwa cambuk itu berasal dari wanita ras roh di sebelah Lu Chen. Dia mungkin dihasut oleh Lu Chen. Lu Chen ingin menahannya di sini. Beraninya dia berhenti setengah langkah. Oleh karena itu, Ming Li mempercepat kecepatannya dengan getaran cambuk, melewati langit di atas kota dalam sekejap, dan dengan cepat jatuh menuju kota. Ming Li, Sang Guan Jin, yang bertarung di puncak kota, bereaksi sangat cepat, dan dengan pedang backhand, dia menebas Ming Li dan pergi. Pedang itu seperti kilatan meteor yang melintas di langit, dengan kemauan pedang yang tertinggi, memotong ruang dan menghancurkan kehampaan. Pedang Xiu Yin aku. Ming Li berkeringat dingin,
dan buru-buru mengangkat pedang suci beku di tangannya untuk memblokir pedang kemauan. Ledakan, kedua pedang itu bergetar bersamaan, menimbulkan ledakan yang memekakkan telinga. Pedang suci yang membeku itu hancur di tempat. Pedang kemauan terus menebas, memotong hakikat sejati pelindung tubuh Beng Mingli, memotong pelindung tubuh pada tubuh Mingli, memotong daging Mingli, bilahnya menembus 3 inci ke dalam daging, dan menebas miring dari bahu, sampai keluar dari pinggang. Pada saat itu, luka pedang di dada Mingli menyemburkan embusan darah hijau, yang bertebaran di udara. Dan Mingli langsung terjatuh seperti layang-layang yang talinya putus. Pada saat yang sama, di bawah tembok kota, ratusan orang bijak tulang giok dari klan Ming melompat dan merebut kembali Mingli. Rumput, melihat Mingli terluka dan selamat, Fei Long berhasil melarikan diri, dan tidak dapat menahan diri untuk mengutuk, "Xiu Jianxiu, bukankah pedang kemauanmu mengabaikan pertahanan? Mengapa kamu tidak bisa membunuh orang itu? Mengabaikan pertahanan dan hanya tersedia pada level yang sama. Kamu tidak mengetahuinya." Sang Guan ingin mengambil kembali pedang panjangnya, mengerutkan kening dan berkata, "Aura Mingli sangat menakutkan, dia akan melangkah menjadi raja sejati setengah langkah, jauh lebih kuat dari orang suci tulang giok biasa, dan tubuh fisiknya juga cukup tirani, jadi tahanlah kekuatan pedangku, atau pedangku, dia akan dipotong. Jika aku mengetahui hal ini, aku seharusnya menyerang. Kualiku akan menamparkan, dan aku akan menamparkan orang itu menjadi kue sialan." Fei Long menepuk dadanya dan berkata dengan penyesalan. Sebuah renungan, Sang Guan ingin membenci masa lalu. Mingli kabur. Mendengar percakapan antara Sang Guan Jin dan Fei Long, Lu Chen menjadi cemas, dan segera bergegas ke puncak kota untuk melihat ke bawah. Benar saja, Mingli dikelilingi oleh banyak Mingzu yang kuat, berlumuran darah, dengan luka pedang besar menganga di dadanya, dan sedang meminum cairan berwarna merah, hijau dan hijau. Cairan tak dikenal itu dan ramuan penyembuh macam apa itu. Bagaimanapun, luka pedang berat Mingli, setelah meminum cairan tersebut, sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan auranya berangsur-angsur berubah dari lemah menjadi kuat. "Hai, Mingli, kamu baik-baik saja." Lu Chen menekan ketidakbahagiaan di hatinya, tersenyum bahagia, melambaikan satu tangan, dan menyapa Mingli dengan hangat. "Gadis baik, kamu mesum, kamu bilang kamu akan melepaskanku, tapi kamu menusukku dari belakang, kamu bajingan tua." Mingli menunjuk ke arah Lu Chen di kepala kota dengan satu tangan, dan mengutuk dengan keras. Begitu ucapan ini keluar, puluhan ribu prajurit klan Ming di sekitar tertegun sejenak, dan kemudian rasa jijik terhadap Mingli muncul di hati mereka. Sebelumnya, Mingli menepuk dadanya dan berkata bahwa hanya perlu 10 napas untuk membunuh orang cabul di atas, lalu membunuh prajurit manusia di atas selama 1 ronde, lalu meminta klan Ming yang kuat di bawah untuk naik dan membersihkan lapangan. Namun kenyataannya tidak seperti ini. Tampaknya Mingli tidak membunuh orang cabul itu, tetapi terkejut dan melarikan diri karena malu. Belum lagi, dia melarikan diri di tengah jalan, dan diserang oleh tukang reparasi pedang di atas, dan hampir terpotong. Kalau tenagamu tidak sebesar itu, jangan terlalu menyombongkannya, sekarang mukamu ditamparkan. Atau ditampar wajahnya oleh orang lain, sungguh memalukan. Yah, itu bukan urusanku. Aku melakukan apa yang aku katakan, dan aku berkata untuk melepaskanmu, dan aku tidak pernah bergerak. Lu Chen dengan cepat menjelaskan. Kamu tidak bergerak, tapi wanita ras roh di sebelahmu yang melakukannya. Mingli berkata dengan marah. Itu urusannya kalau dia pindah, dan aku tidak menyuruhnya pindah. Kamu tidak boleh terlibat denganku. Lu Chen terus menjelaskan. Kamu, kultivator pedang di bawahmu itu, dia mengambil kesempatan untuk menyerangku dengan pedangnya, itu benar-benar tercela dan tidak tahu malu. Mingli menjadi semakin marah. Lalu apa? Bukan urusanku jika tukang reparasi pedang melepaskan pedangnya, kan? Dia tidak bertanya padaku sebelum dia melepaskan pedangnya. Lu Chen menghela nafas, tapi berkata sambil tersenyum, aku akan memberitahunya nanti, lain kali dia ingin menyerangmu, aku harus mendapatkan persetujuanku terlebih dahulu. Kamu bajingan super, cepat atau lambat, aku akan mencabik-cabikmu. Mingli begitu tercekik hingga hampir muntah darah. Kamu bisa melakukannya sekarang, ayo, aku akan membiarkanmu Duanha. Lu Chen tersenyum. Lain kali, Mingli tersedak, dan berkata dengan marah. Nima, banyak sekali orang mesum di atas sana, dan mereka akhirnya kabur, bagaimana mereka bisa naik ke sana untuk mencari kematian?
Wanita spirit race itu adalah tubuh roh es dengan kekuatan tempur yang sangat kuat. Dilihat dari kekuatan cambuk itu, dia mungkin sedikit lebih tinggi darinya. Bahkan kultivator pedang di bawah Lu Chen, pedang kemauan yang dia potong agak menyimpang, samar-samar tidak berada di bawahnya. Bagaimana dengan Lu Chen? Kekuatan tempurnya pasti lebih menyimpang. Pada saat ini, prajurit klan Ming di sekitarnya melihat Ming Li begitu tertekan, dan mereka semua tahu betapa sesatnya manusia cabul itu, dan mulai berdoa untuk rekan senegaranya yang bertempur di atas. Bahkan Ming Xi, yang merupakan Kaisar Miao, telah melarikan diri, dan situasi rekan senegaranya yang masih berjuang keras di tembok kota, pasti sangat buruk. Ming Xi, apakah kita masih membutuhkan bala bantuan? Seorang pria kuat dari klan Ming bertanya dengan hati-hati, tapi dia mungkin juga telah ditampar keras oleh Ming Li. Ming Li menamparkan pria itu, tapi tidak berkata apa-apa, hanya cemberut dan diam. Meskipun dia tidak berbicara, dia sudah menyapa leluhur orang itu 10.000 kali di dalam hatinya. Jika Anda menguatkan, Anda bisa menguatkan, apa yang ingin Anda katakan kepada saya? Bagaimana Anda menelepon saya untuk mengungkapkan pendapat Anda? Setuju untuk memperkuat, maka Anda tidak boleh memimpin tim sendiri, lalu naik ke tembok kota. Lu Chen, bajingan tua itu, sedang menungguku kembali untuk mati. Bisakah saya naik? Jika Anda tidak setuju dengan bala bantuan, bisakah Anda membuka mulut ini? Ada begitu banyak prajurit klan Ming yang berjuang keras, tanpa bala bantuan, bukankah cepat atau lambat mereka akan musnah oleh umat manusia? Terlebih lagi, seluruh pasukan Mingzu mengawasinya, bolehkah saya mengucapkan kata-kata pengecut seperti itu? Tepat ketika Ming Li berada dalam dilema, seorang pria kuat datang membawa tongkat. Orang yang datang bukan dari klan Ming, tapi dari klan Orc, dan itu adalah Hei Luo. Medan perangmu ada di sana, dan ini adalah medan perang Hades kita. Ming Li cukup terkejut melihat Hei Luo, tapi dia tidak menyangka kalau Hei Luo juga berada di tempat yang kacau itu, dan juga menyerang kota Feng Huo dengan pasukan binatang buas. 4 ras utama monster, binatang buas, dan hantu mengumpulkan jutaan pasukan untuk menyerang kota Feng Huo secara terpadu. Namun, pasukan dari berbagai ras tidak bercampur menjadi satu, dan mereka semua bertempur secara terpisah satu sama lain, dan terdapat lebih sedikit persimpangan antara pasukan satu sama lain. Oleh karena itu, wajar jika dia dan Hei Luo tidak mengetahui bahwa pihak lain ada di sana. Karena aku melihat Lu Chen, Hei Luo mendatangi Ming Li, melihat ke atas, dan ada orang yang paling dia benci di puncak kota. Hai, kamu di sini juga, kamu dan Ming Li adalah teman baik. Lu Chen melambaikan tangannya dan menyapanya dengan hangat. Di permukaan, Lu Chen tersenyum, tetapi di dalam hatinya dia sangat tidak bahagia. Tidak masuk akal kalau dia mengatakan untuk melepaskan Ming Li, tapi nyatanya dia tidak ingin melepaskannya sama sekali. Dia tidak menebang pisau itu, karena kekuatan tempur Ming Li jauh lebih tinggi daripada orang suci tulang giok biasa. Dia tidak yakin bahwa dia akan membunuh Ming Li dengan satu pisau, tetapi malah membiarkan Ming Li melarikan diri. Bagaimanapun, masih banyak anggota klan Ming yang kuat di jalur perang. Begitu mereka semua berlari untuk melindungi Ming Li, maka dia pasti tidak akan bisa membunuh Ming Li. Itu sebabnya dia berpura-pura melepaskan Ming Li, dan diam-diam meminta Linghua untuk menghajar Ming Li. Namun dia tidak menyangka bahwa kekuatan tempur Ming Li lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Keterampilan tempur glasial Linghua gagal menahan Ming Li, dan bahkan sangguan jin tidak dapat membunuh Ming Li dengan pedangnya tepat waktu. Itu meledak, dan Ming Li lolos dari bawah hidungnya hidup-hidup. Bisa dibayangkan betapa tidak berdayanya Lu Chen sekaligus kesalnya. Tapi dia kesal untuk beberapa saat, melupakan niat awal untuk tidak menunjukkan wajahnya, dan berlari ke puncak kota untuk menertawakan Ming Li, yang menarik perhatian Hei Luo, dan dia merasa sedikit kesal memikirkannya. Hai saudari, cabul, apakah kamu mengenalku dengan baik? Hei Luo memelototi Lu Chen dengan marah, dan setelah mengutuk, dia berbalik dan berbicara dengan Ming Li, aku baru saja melihatmu turun dari kota, dan sepertinya kamu ditebas oleh tukang reparasi pedang itu, kamu baik-baik saja. Tidak, tidak ada yang serius, hanya saja aku tidak sengaja terhapus oleh energi pedang, jadi tidak ada yang salah dengan itu. Ming Li tersipu, dan dengan cepat menjelaskan, alam kultivator pedang itu sangat rendah, tetapi orang suci bertato tulang, bagaimana dia bisa menyakitiku yang akan menjadi raja sejati setengah langkah.
Itu benar, kamu adalah salah satu bibit kaisar terkuat dari klan Ming, dan orang yang dapat menyakitimu saat ini setidaknya adalah raja sejati setengah langkah. Hei Luo menatap dada Ming Li dan melihat luka pedang besar yang belum sembuh masih mengeluarkan darah, jadi dia tersenyum datar dan tidak berani mengatakan apapun lagi, jangan sampai dia menyinggung Ming Li, yang tidak kondusif untuk operasi bersatu. Oh, luka pedang ini adalah... Melihat Hei Luo menatap luka pedangnya, Ming Li merasa berbulu. Dia hendak berbohong untuk melepaskan luka pedang, tetapi disela oleh Lu Chen di atas, luka pedang itu dibuat oleh tukang reparasi pedang. Hei, lihat lukanya, rapi, dipotong dari bahu sampai ke pinggang dengan pedang. Lu Chen, kamu bajingan, apa yang kamu bicarakan? Ming Li menjadi gila karena marah, menunjuk ke arah Lu Chen di atas tembok dan berteriak, jangan berbicara sinis dari atas, jika kamu sudah dewasa, aku akan melawanmu selama 10.000 ronde. 10.000 peluru lagi. Lu Chen tertawa, dan berkata lagi, kamu dan aku bertarung, hanya perlu 1 putaran, dan kamu akan menjadi cukup bagus. Kalau begitu turunlah dan buktikan kepada semua orang bahwa kamu bisa membunuh Lao Su dalam 1 putaran. Ming Li berkata dengan marah, kenapa kamu tidak naik, aku akan memberimu 3 putaran, dan aku berjanji tidak akan membunuhmu. Lu Chen terus tersenyum, tentu saja dia tidak akan menerima tipuan Ming Li, dan dia tidak akan tertipu oleh Ming Li. Ingin menggunakan cara agresif untuk mengelabui dia agar terjatuh. Tidak ada pintu, trik ini kuno, dia sudah lama meninggalkannya, dan Ming Li benar-benar menggunakannya untuk bermain, jika dia tertipu, maka dia akan terkutuk. Di bawah tembok kota, setidaknya ada puluhan ribu orang suci tulang giok dari dinasti Ming, semuanya menatapnya. Jika dia langsung jatuh, dia mungkin akan musnah dalam sekejap sebelum puluhan ribu pembangkit tenaga listrik klan Ming melompat. Lu Chen, Ming Li mengepalkan tinjunya erat-erat, gemetar karena marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia memiliki 40.000 hingga 50.000 bawahan yang mengawasi, dan Hei Luo ada di sini, Lu Chen sepenuhnya berada di bawahnya. Abaikan dia, mari kita bicarakan sesuatu yang serius. Hei Luo menarik Ming Li yang pusing dan berkata, sebenarnya, aku bertemu Lu Chen di medan perang 10 hari yang lalu. Apakah kamu melawannya? Saat Ming Li mendengarnya, dia menjadi tertarik. Dengar, aku hampir sama denganmu, dan aku akan mengambil setengah langkah untuk menjadi raja. Sejati, Hei Luo berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, wilayah Lu Chen anak itu selalu sangat rendah, tapi kekuatan tempurnya selalu tidak normal, kamu tahu itu. Sebelum aku melangkah ke Raja Sejati setengah langkah, aku tidak ingin melawannya, aku tidak ingin selokan itu terbalik. Apakah kamu menyelinap pergi? Ming Li bertanya. Hei Luo tidak menjawab, hanya mengangguk, mengakui dengan murah hati. Kerja bagus. Pada saat itu, Ming Li merasa bahwa Hei Luo terlalu menyayanginya, bahwa dia adalah orang kepercayaannya, dan dia mengatakannya dengan terus terang, sejujurnya, aku baru saja melompat dari atas, karena aku tidak mau bertarung dengan Lu Chen. Aku tidak ingin terbalik di selokan, kecuali aku melangkah menjadi raja sejati setengah langkah. Pahlawan melihat hal yang sama. Hei Luo terkekeh dan tidak merasa keberatan. Karena, saat dia melihat Ming Li melarikan diri dari tembok kota karena malu, dia tahu apa yang terjadi dengan Ming Li. Meskipun Lu Chen tidak seorang suci, dia telah mengembangkan tubuh emas, dan memenggal begitu banyak orang suci tulang giok, siapa yang tahu apakah dia bisa membunuh mereka. Jika Ming Li melawan Lu Chen, apakah dia benar-benar bisa lolos begitu saja? Tapi, kami tidak melawan Lu Chen, tetapi Lu Chen sangat sombong, sulit untuk ditanggung. Kata Ming Li, dia tidak akan sombong lama-lama, aku tahu batas atas kekuatan tempurnya. Hei Luoshen berkata dengan misterius. Berapa plafonnya? Ming Li bertanya dengan cepat. Dia bertarung melawan Yan Tuo dari ras iblis, memotongnya dengan pisau, dan kedua belah pihak diikat. Kata pahlawan, bukankah ini berarti Lu Chen memiliki setengah kekuatan bertarung dari Raja Sejati? Ming Li terkejut. Belum tentu begitu. Dia hanya melakukan 1 kali pertarungan tatap muka dengan Yan Tuo, dan kemudian pertarungan tersebut berhenti. Saya curiga dia bukanlah lawan Yan Tuo. Kata pahlawan, mengapa kamu mengatakan itu? Ming Li bertanya, karena, ada seorang wanita spiritual yang bertarung untuknya, dan pertarungan dengan Yan Tuo berlangsung seimbang. Kata pahlawan, wanita rohani. Mendengar ini, pupil mata Ming Li menyusut,
dan dia teringat ketika dia berada di atas, ada seorang wanita roh di sebelah Lu Chen yang tiba-tiba bergerak, dan kekuatan cambuknya sangat menakutkan. Apakah kamu pernah bertarung melawan wanita spirit raja itu? Melihat ekspresi Ming Li, Hei Luo bertanya dengan penuh tebakan. Gadis dari ras roh adalah tubuh roh es dengan cambuk yang kuat. Dia pernah menembak ke arahku, tapi kecepatanku cepat, dan dia tidak menghentikanku. Ming Li menjadi sedikit bangga, tapi dia tidak malu kalah dari wanita spirit raja. Dia mampu menggambar dengan raja sejati setengah langkah, dan dia mampu melarikan diri dari cambuknya yang panjang. Kalau dipikir-pikir, itu cukup mengagumkan. Saya punya rencana, saya akan bisa menjadi Lu Chen hari ini. Hei Luo tidak peduli dengan kesombongan Ming Li Jiao, tapi berkata, selama raja sejati setengah langkah dari 4 ras kita berkumpul di sini dan menyerang bersama, dan mengepung anak Lu Chen di tembok atas, saya jamin itu akan sulit bagi Lu Chen untuk mendapatkan sayap terbang. Kami tidak memiliki raja sejati setengah langkah di antara klan Ming, dan saya satu-satunya dengan kekuatan tempur tertinggi di antara klan Ming. Petik 2. Yang dari ras monster tidak bisa dipanggil. Jika dia bergerak, dia akan ditahan oleh ras manusia, jadi dia tidak akan berguna. Kamu memiliki raja ras orc setengah langkah, dan raja ras iblis setengah langkah yang sebenarnya. Totalnya hanya ada 2. Masalahnya adalah, ada 2 raja sejati setengah langkah dalam umat manusia, yang bisa menahan mereka berdua, tapi apa gunanya itu? Petik 2. Jangan lupa bahwa pertarungan wanita. Spiritual kekuatan sekuat raja sejati setengah langkah, dan kami tidak memiliki raja sejati setengah langkah untuk menahannya. Rencanamu penuh celah dan sama sekali tidak dapat diterima. Dengan analisis seperti itu, Ming Li logis dan menolak. Rencana bodoh Hei Luo. Tidak ada celah dalam rencanaku, karena Yao Zu memiliki 2 raja sejati setengah langkah lagi. Pahlawan tertawa. Ada 2 lagi. Dengan kata lain, ras monster Anda memiliki 3 raja sejati setengah langkah, ditambah 1 dari ras iblis dan 1 dari ras binatang, yaitu 5 raja sejati setengah langkah, dan mereka dapat menghancurkan umat manusia. Ming Li terkejut sekaligus bahagia, dan bertanya seperti ini. Namun, saya tidak mengerti mengapa ada 2 raja sejati setengah langkah tiba-tiba datang dari Yao Zu. Petik 2. Karena, saya kenal Mo Mei, putri dari Raja Yao Zu yang sebenarnya. Dia kebetulan memiliki dendam terhadap Lu Chen, dan itu adalah dendam yang besar. Hei Luo berkata, Mo Mei cukup cakap dalam Yao Zu, jadi saya secara pribadi mengundang 2 raja sejati setengah langkah untuk mengambil kulit Lu Chen. Petik 2. Ini, Lu Chen luar biasa, musuh ada di mana-mana, tidak masuk akal baginya untuk tidak mati. Ming Li tertawa keras, dalam suasana hati yang sangat baik, dan telah meramalkan waktu kematian Lu Chen. Musuh Lu Chen tidak hanya ada di mana-mana, mereka terbang di seluruh langit. Dia membunuh putri Yan Tuo, dan Yan Tuo dan dia berselisih. Pahlawan tertawa, hebat, semakin banyak musuh yang dia miliki, semakin cepat dia mati. Ayo cepat dan undang raja sejati setengah langkah itu. Ming Li berkata dengan penuh semangat. Jangan khawatir, aku sudah menyelesaikan masalah ini sebelum aku datang. Raja setengah langkah sejati dari keluargaku masih berebut di sana, tapi dia telah menerima pesanku dan akan segera datang. Saya sudah mengirim seseorang untuk memberi tahu Yan Tuo. Saya yakin dia akan bergegas ketika dia mendengar bahwa Lu Chen ada di sini. Yang dari Yao Zu tidak bisa dihubungi. Dia ingin menahan Luoang di kota Fenghuo, dan dia ditahan oleh Luoang. Faktanya, tidak masalah apakah dia datang atau tidak. Mo Mei sedang dalam perjalanan, dan tidak akan lama sebelum dia memimpin 2 raja sejati setengah langkah untuk tiba secara rahasia. Petik 2. Aku sudah datang, sudah membuat pengaturan. 4 raja sejati setengah langkah akan maju untuk membunuh, 2 raja sejati setengah langkah dari ras monster akan menahan 2 raja sejati setengah langkah dari ras manusia, 1 dari binatang buasku akan menahan wanita ras roh, dan Yan Tuo akan ditinggalkan. Hei Luo terkekeh, dan setelah beberapa saat, dia berkata, pada saat itu, kamu akan ikut denganku, bekerja sama dengan Yan Tuo, dan kamu akan yakin. Bahkan jika Lu Chen kuat dalam pertempuran, tidak mungkin dia bisa menahan Yan Tuo. Dengan Anda dan saya membantu kami, Lu Chen akan dicabik-cabik oleh kami, bahkan tidak ada sampah yang tersisa. Petik 2. Rencana ini tidak dapat disangkal, Lu Chen sudah selesai, hari ini adalah rencana kematiannya. Ming Li sangat gembira,
air mata hampir mengalir karena kegembiraan. Hari ini tahun depan, rumput akan tumbuh lebih tinggi di makam Lu Chen. Semakin banyak Hei Luo berbicara, semakin bahagia dia, dan hatinya penuh dengan kegembiraan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas, dan dia kebetulan menatap mata Lu Chen. Hei, kenapa kamu bersenang-senang tanpa alasan? Apakah kamu sudah makan kotoran lebah? Melihat senyum gembira di wajah Hei Luo, Lu Chen tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu, memanggil Hei Luo Xiao Xiaole. Lu Chen, apakah kamu berani melawan aku dan Ming Li dengan 1 lawan 2? Hei Luo mencibir, dan sebenarnya menanyakan pertanyaan seperti itu. Tidak masalah, kalian berdua maju, ayo bertarung. Segera, Lu Chen terkekeh, mengulurkan jarinya, dan menandai luo hitam di bawahnya, penuh pesona provokatif. Jangan khawatir, tunggu sebentar, kami akan segera datang. Hei Luo berkata sambil mencibir. Kalau begitu aku akan menunggumu di atas sana. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia mundur dari atas kota, tetapi ekspresinya menjadi sangat serius. Binatang buas Hei Luo itu memiliki anggota tubuh yang kuat, tapi pikirannya belum tentu sederhana. Dia mengatakan bahwa He Mingli datang untuk menantangnya, mengapa dia tidak segera datang, tunggu apa lagi? Dia pasti sedang menunggu seseorang. Hei Luo memiliki catatan kriminal seperti itu, dia tidak berani melawannya terakhir kali, tetapi memanggil Yan Tuo, yang merupakan raja setengah langkah sejati, untuk melawannya. Hanya saja tidak ada yang mengira Linghua menahan Yan Tuo. Sekarang, saat Hei Luo memanggil Yan Tuo lagi, hasilnya tetap sama. Jadi, Yan Tuo dan Linghua mulai bertarung, dan Hei Luo serta Ming Li berani bergabung untuk melawan Lu Chen. Lu Chen tidak ragu-ragu berpikir bahwa mereka tidak berani. Bagaimanapun, kedua orang ini akan melangkah menjadi raja sejati setengah langkah. Ini adalah masa kritis. Siapapun pasti rela mati, dan mereka juga harus mati. Lu Chen memiliki sedikit pemahaman tentang karakter Hei Luo dan Ming Li, dan mereka jelas bukan sifat pengecut saat ini. Meskipun Hei Luo agak teduh, namun memiliki kepribadian yang kejam, dia adalah tipe pria yang memukul kapanpun dia mau. Ming Li sombong dan sombong, dengan mulut yang keras, orang bodoh yang berani menyerang dengan keyakinan 3 poin. Namun, mereka berdua tidak ingin menantang Lu Chen 1 lawan 1. Di bawah intimidasi Lu Chen, Ming Li bahkan menceritakan kisah tentang pil tulang lapuk abadi. Ini menunjukkan bahwa mereka berdua tidak ingin mengambil risiko melawan Lu Chen sebelum menjadi raja sejati setengah langkah. Karena tidak mau ambil resiko, maka belum tentu berani ikut-ikutan, karena resikonya cukup besar. Keterampilan tempur Lu Chen sangat kuat, mereka tidak ingin impian raja sejati setengah langkah mereka terpotong oleh pisau panjang Lu Chen. Jika mereka tidak berani bertarung bersama, maka 1 Yan Tuo tidak ada gunanya, setidaknya dibutuhkan 2 Yan Tuo. Lu Chen melihat ke bagian tembok kota di kejauhan. Dulu ada 2 raja sejati setengah langkah yang bertarung di sana, tapi sekarang hanya ada 1 raja sejati setengah langkah dari ras manusia yang tersisa dalam keadaan linglung, sementara raja sejati setengah langkah dari ras orc telah hilang ke atas. Lu Chen sedikit terkejut, dan kemudian melihat ke tembok kota tempat Lian Jia berada, dan benar saja, Yan Tuo, yang telah bertarung melawan Lian Jia, telah pergi. Orang ini Hei Luo benar-benar teduh, tidak hanya disebut Yan Tuo, tapi juga disebut raja sejati setengah langkah dari klan Orsnya. Lu Chen mengerutkan kening, dan Hei Luo memanggil 2 raja sejati setengah langkah, dengan jelas meminta raja sejati untuk menahan Linghua. Dan raja sejati setengah langkah lainnya tidak bisa menahan diri, jadi dia bisa membawa Hei Luo dan Ming Li untuk mengepung dan membunuhnya. Tapi apakah dia yang duduk diam? Tentu saja tidak. Hei Luo ingin mengganggunya, tidak masalah. Dia juga kembali secara diam-diam, memanggil Lian Jia dan raja sejati setengah langkah lainnya, dan membunuh para bajingan ini. Yan Tuo dan raja sejati setengah langkah dari klan orc datang ke arahku, datang dan dukung aku. Sebelum Lu Chen memastikan kedatangan 2 raja sejati setengah langkah dari klan musuh, dia mengirimkan transmisi suara mendesak ke Lian Jia, jadi dia memanggil Lian Jia terlebih dahulu. Sial, apakah ini perkelahian? Yan Tuo ini tiba-tiba kabur. Dia ingin membunuhmu. Lian Jia segera menjawab, kamu stabilkan posisi tempur terlebih dahulu, dan saya akan segera mengikuti komandan tempur lainnya untuk memastikan mereka tidak bisa makan, jadi pergilah. Ada 2 raja sejati setengah langkah yang datang dari klan musuh, semua orang siap melindungi diri sendiri,
jangan melawan Raja Sejati setengah langkah. Fei Long, berikan Lingua Kualimu, dia akan memulai pertarungan dengan Raja Sejati setengah langkah. Sangguan, terus jaga titik pertahananmu, dan jangan biarkan musuh di bawah menyerang. Su Fen, kamu yang mengatur pengobatan penyembuh militan, jarak antara aku dan Lingua agak jauh. Perintah Lu Chen sambil berjalan ke pinggiran bersama Lingua, agar tidak melibatkan tim kecil nantinya dalam pertarungan. Huru-hara besar para prajurit masih ada, umat manusia dan klan Ming masih berperang berdarah, ada bangkai daging dan darah di mana-mana, dan jiwa beterbangan. Tim kecil itu menjadi sasaran klan Ming. Tentu saja, beberapa prajurit dari klan Ming bergegas dalam perkelahian tersebut, tetapi jumlah mereka tidak banyak, dan Lu Chen serta Lingua dengan mudah membubarkan mereka. Sesaat kemudian, Lian Jia dan Raja Umat Manusia setengah langkah lainnya bergegas mendekat, dan kecepatan dukungannya tidak ambigu. Di mana dua raja setengah langkah sebenarnya dari klan musuh? Lian Jia langsung bertanya. Saat Lu Chen hendak menjawab bahwa musuh belum tiba, sekelompok orang kuat melompat ke atas tembok kota, menghancurkan beberapa patroli manusia dalam satu gerakan, dan kemudian turun dengan agresif menuju jalur tentara. Kelompok orang kuat itu bukan dari ras yang sama, semuanya ada iblis, binatang buas, monster, dan dunia bawah, dan pemimpinnya adalah iblis Yantuo. Mengikuti Yantuo sebenarnya adalah raja sejati setengah langkah dari ras orc, dan dua raja sejati setengah langkah dari ras monster. Di belakang mereka ada Hei Luo dan Ming Li. Rumput, 4 raja sejati setengah langkah. Kapan Yao Zhu mendapatkan 2 raja sejati setengah langkah? Lian Jia terkejut dan buru-buru menatap ke langit. Dia ingin memberitahu Luang, tetapi menemukan bahwa Raja Yao Zhu setengah langkah terkuat telah lepas landas. Pada saat itu, dia tahu bahwa Da Tiao sedang dalam masalah, bahkan Luang pun tertahan, dan situasinya akan menjadi lebih buruk. Lian Jia, kamu dan aku memiliki kekuatan bertarung yang terbatas, tidak mungkin bertarung 2 lawan 4, kota Fenghuo dalam bahaya jatuh. Raja sejati umat manusia setengah langkah lainnya berkata dengan marah, ras monster melanggar perjanjian diam-diam antara kedua belah pihak dan menambahkan 2 raja sejati setengah langkah, merusak keseimbangan kekuatan tempur tertinggi dan membuat kita lengah. Itu adalah sungguh keji, jatuh tidak akan jatuh. Yao Zhu benar-benar menambahkan 2 raja sejati setengah langkah ke dalam pasukan mereka, dan penguasa kota kita pasti akan turun tangan. Pada saat itu, kedua belah pihak akan bermain besar, dan raja sejati dari semua pihak akan datang untuk bergabung dalam pertempuran. Mulai sekarang, negeri kekacauan tidak lagi menjadi medan perang para suci, tetapi medan perang raja sejati, kedua sisi. Namun, tidak peduli pemimpin tingkat tinggi pihak mana, sangatlah mustahil untuk menempatkan medan perang raja yang sebenarnya di tanah kekacauan. Jadi menurutku penambahan tiba-tiba 2 raja sejati setengah langkah ke Yao Zhu bukanlah untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk menyerang kota Fenghuo, tetapi untuk menargetkan seseorang, dan kemungkinan besar mereka akan pergi setelah pertarungan. Lian Jia dengan tenang memandang ke ketinggian di luar kota, semakin membenarkan tebakannya. Lihat, tidak ada raja sejati di luar, dan raja kota Wufang yang sebenarnya tidak keluar untuk mengadakan formasi. Ini adalah pesan untuk kota pemiliknya. Mereka tidak punya niat untuk menghancurkan pertempuran tertinggi, keseimbangan kekuatan. Dengan cara ini, tidak nyaman bagi penguasa kota untuk mengambil tindakan. Bukankah tanggung jawab yang berat ada pada Anda dan saya? Setelah mendengar analisis Lian Jia, Raja Umat Manusia setengah langkah yang sebenarnya berubah menjadi serius. Kamu dan aku akan melakukan yang terbaik. Wajah Lian Jia juga menjadi serius. Saat dia berbicara, Yan Tuo dan musuh kuat lainnya telah turun, tepat pada waktunya untuk menghadapi Lian Jia dan yang lainnya.